Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Geraha Mu'alaf, Edi Prayitno dan Menachem Ali Official. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian yang menarik. Dan kali ini seperti biasa kita akan berbincang santai dengan Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas soal undangan Ustadz. Soalnya saya kemarin lihat di beberapa media, itu ada nama Ustadz Menachem di sana. Jadi ini lagi rame dibahas, bahkan beberapa orang ini men-share. Jadi ini ada hasil rapat yang di-share kemana-mana, baik itu grup WA, grup Facebook, bahkan di YouTube juga dibahas oleh banyak orang. Ini saya bacakan saja Ustadz. Jadi ini adalah hasil rapat Keluarga Besar Kesultanan Banten, silaturahmi dan bedah silsilah nasab Maulana Syarif Hidayatullah Wali Songo dan Maulana As-Syarif As-Sayyid Jamaluddin Akbar Adil Kubro. Tempat pelaksanaan Pondok Pesantren Masarotul Muhtajin, Banten. Waktu penyelenggaraan akhir bulan Agustus tanggal 25 sampai 27 Agustus 2023. Ketua Tubagus Imam Ibrahim. Teknis acara, setiap acara diberi kesempatan 10 menit. Ini ada pembicaranya Ustadz. Oh, salah satunya saya ada di situ. Ada di sini. Oh. Nah, ini para pembicaranya adalah Kiai Haji Tubatul Azim, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Taufik Robitoh Alawiyah, kemudian Buya Kiai Haji Akurtubi, kemudian Syekh Rohimuddin, ada Kiai Haji Ali Badri Mashuri, kemudian Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Nur Ishaq, dan Dr. Menachem Ali ya, namanya jangan disebut di sini. Ada Tubagus Nur Fadil, ada Tubagus Afi, ada perwakilan-perwakilan dari Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Keprabonan, Keraton Mertasinga, perwakilan Cisantri, perwakilan Sempur, dan banyak perwakilan di sini ya. Bahkan akan dihadiri juga ada tamu undangan. Disebutkan di sini ada Gubernur Provinsi Banten, kemudian Kemenak Provinsi Banten, kemudian Kapolda Banten, kemudian Wali Kota Serang, kemudian Kapolres Kota Serang. Tamu undangan ini 75 Duriah Cirebon dan Banten, 25% Duriah Wali Songo dan lain-lainnya. Kemudian ada juga dari keraton-keraton Cirebon, Pesantren Tua, dan sekitarnya. Jadi ini ada dialog antara Robitoh kemarin ya, dengan ada dua kubu ini Ustadz, yaitu dari kelompok Halawiyah dan kelompok Wali Songo. Karena dua kelompok ini lagi banyak dibicarakan di channel-channel YouTube, dan kayaknya ini Ustadz Menachem Ali juga ada disebut di sini. Saya mau bertanya ini, apakah Ustadz udah menerima undangannya ini? Kalau bicara mengenai surat undangan, baik itu secara resmi ataupun secara online, saya menerima satu surat pun dari pihak manapun. Oh, belum menerima ya? Jadi kalau saya harus berkata apa adanya, sampai detik ini saya tidak menerima surat dari siapapun dan tidak menerima surat dari kelompok manapun. Oh gitu. Artinya kalau seandainya itu informasinya bisa dikatakan valid, yang jelas saya tidak pernah dihubungi oleh pihak manapun. Jadi kalau saya ditanya mengenai itu, saya tidak tahu apa-apa soal undangan itu. Meskipun nama saya disebut dalam ajang silaturahim di antara dua kubu yang sepertinya dalam tanda kutip saling berseteru. Jadi kalau sekali lagi seandainya saya harus menjelaskan persoalan, saya tidak bisa menjawab apapun karena memang sampai sekarang saya tidak menerima surat dari siapapun dan
isinya apa, berkaitan dengan apa, saya juga tidak tahu. Ya. Iya, baik. Ini untuk panitia ya. Jadi ini karena mengatasnamakan hasil rapat keluarga besar Kesultanan Banten, kita baik sangka saja. Kemungkinan mungkin undangannya belum sampai atau bagaimana ya. Bisa jadi. Iya. Jadi tadi Husnuzon saja kepada siapapun. ya, mungkin undangannya masih jalan-jalan. Insya Allah kalau ini resmi ya, dan semoga ini resmi dari Kesultanan Banten kita hormati, dan Ustadz Menachem Ali juga sudah siap. Cuman undangannya belum diterima oleh beliau ya. Jadi untuk para panitia silahkan secepatnya menghubungi beliau karena beliau ini waktunya padat ya. Kalau undangannya mepet-mepet itu biasanya malah susah ya. Soalnya kan Sabtu Minggu itu undangannya udah full. Ya. Mau ke Jakarta juga bentar lagi ini ya. Sebetulnya bagaimana sih Ustadz Ali untuk masalah nasab ini ya? Kok semakin lama bukannya semakin mereda, tetapi semakin banyak yang komentar, semakin para pakar-pakar nasab bermunculan juga. Kalau kita lihat di YouTube itu ya. Kemudian dari pihak pondok juga ada yang keluar, dari pihak Kesultanan ada yang keluar, dari pihak Wali Songo juga keluarga-keluarganya juga keluar saling memberikan komentar. Akhirnya malah ujung-ujungnya malah tidak bisa ketemu. Sebetulnya kalau dilihat acara semacam ini, itu menurut Ustadz Ali poin apa sih sebetulnya yang harus didapat? Jangan hanya kumpul rame debat pulang nggak ada hasil kan harusnya ya. Iya. Ya, kalau kita bicara mengenai tema besar yang disebut dengan istilah nasab, dalam bahasa Arab itu sangat populer istilah itu dipakai. Kalau di kalangan tradisi akademik di kampus-kampus sekuler itu biasanya disebut dengan istilah genealogi. Genealogi. Dan dua istilah itu saling memberikan penayaan dalam penggunaan istilah dalam konteks menelusuri hubungan atau kaitan antara satu orang dengan yang lain berdasarkan garis keturunan. Jadi istilah nasab maupun genealogi itu sama. Dan kalau kita bicara mengenai tema besar dalam konteks ini, Timur Tengah atau tradisi Semitik, kita mengenal ada Semitic tradition, tradisi Semitik ya. Dan ini tentu saja pasti dipelajari oleh saudara-saudara kita yang akrab di pesantren itu dengan istilah dirasah. Jadi kajian mengenai tradisi Semitik, baik itu dalam konteks dirasah lisaniyah, studi kebahasaan atau studi linguistik, ataupun dirasah mengenai keagamaan. Ini menjadi tema penting untuk dikaji oleh siapa. Tapi yang jelas, kalau kita bicara mengenai nasab, tradisi Semitik itu memang dalam tanda kutip ada nuansa patriarki. Kalau disebut dengan patriarki, pasti semua tahu itu konteksnya adalah jalur bapak, jalur bapak, ya, jalur laki-laki. Yeah. Ini kita bicara dalam konteks sebelum risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, zaman sebelum zaman, kalau saya sebut dengan istilah zaman pra-Islam, tradisi dari garis laki-laki itu sangat dominan. Dan itu bisa kita lacak dari inskripsi-inskripsi. Yeah. Memang betul bahwa tradisi Timur Tengah atau tradisi Semit itu lebih merujuk pada dominasi laki-laki, dominasi garis laki-laki, ya. Dan tentu saja ketika Islam itu datang melalui risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja ini menjadi menarik. Kenapa? Karena tradisi laki-laki yang sangat dominan itu dijungkir balikkan. Kalau saya sebut dengan istilah dijungkir balikkan, kira-kira paham Pak? Iya.
ada suatu istilahnya suatu pemberontakan ideologis berdasarkan aspek keagamaan ketika Islam itu datang untuk melawan sesuatu yang sudah established pada masa pra-Islam. Dan sebelum saya bahas mengenai masa Islam itu sendiri melalui Al-Quran, ada isyarah, ada sesuatu termaktub di dalam Al-Quran yang nuansanya itu menjelaskan bahwa apa yang sudah menjadi dominan itu tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Oh, gitu. Dominasi yang merujuk pada garis laki menjadi sebuah mindset pada masa era pra-Islam itu justru dijelaskan secara apik di dalam Al-Quran. Itu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, yakni berkisah mengenai siapa itu Isa. Namanya Isa ibnu Maryam. Karena tidak punya bapak. Kalau kita bicara dari aspek teologis, mungkin kita hanya berkata ini seorang laki-laki yang dilahirkan tanpa sentuhan bapak laki-laki. Dari garis laki-laki. Seorang nabi yang lahir secara mukjizat dan tidak melalui proses biologis ya, proses biologis antara laki dan perempuan. Hanya sekedar itu sebenarnya tidak terlalu menarik kalau dibahas. Tetapi justru yang paling menarik kalau kita bahas dari aspek linguistiknya, dari aspek kebahasaannya, dan dari aspek kultur atau budaya. Kita bisa tahu bahwa tradisi Timur Tengah itu kalau disebut nasab itu mesti bin ayahnya. Iya, laki-laki. Bin itu berarti istilah laki-laki kan? Atau bahasa Ibraninya ben. Atau ibn. Ya, kalau bahasa Ibraninya benot itu perempuan. Kalau bahasa Arabnya binti itu perempuan. Iya kan? Jadi kalau kita lihat dalam tradisi Yahudi misalnya nasab yang tercantum di dalam kitab Perjanjian Lama dari siapa? Misalnya dari Yitzhak. Ya, Yitzhak ben Avraham, Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Rau, ben Peleg, ben Ever, ben Shela, ben Arpachshad, ben Noah. Jadi semua itu jalur laki-laki. Jalur laki-laki. Itu perhatikan. Nama-nama yang muncul semua laki-laki. Kalau kita tahu secara detail, Yitzhak, Abraham, laki-laki. Terah, laki-laki. Makanya disebut Yitzhak, ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Rau, ben Pelek, ben Ever, ben Shela, ben Arpachshad, ben Shem, ben Noah. Noah kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Nuh. Nah, sementara dalam tradisi Islam, kalau kita lihat Tarikh At-Tabari, disebutkan juga nama garis jalurnya itu laki-laki. Jadi misalnya Ishak bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur, bukan bin Nahor. Kalau Nahor bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya bin Nahur dan seterusnya sampai kepada bin Nuh. Jadi ini merupakan sebuah tradisi yang tercantum dalam kitab Torah, kitab Torah. Pra-Islam ini. Otomatis ini pra-Islam. Dan orang Yahudi itu memang menanti sosok yang paling utama yang muncul di zaman akhir dalam konteks itu harus nasabnya itu nyambung kepada yang garis laki-laki. Mesias yang ditunggu. Mesias yang ditunggu-tunggu. Al-Masih yang ditunggu-tunggu. Itu harus jalurnya itu laki-laki. Ternyata yang perempuan. Tuhan menjungkir balikkan itu. Tuhan melakukan sebuah makar kalau dalam tanda kutip. Mereka angan-angankan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka konsepkan itu dijungkir terbalikkan oleh Tuhan sendiri, bahwa Al-Masih tidak memiliki jalur laki-laki tapi jalur perempuan. Dan itu maka muncul namanya Isa ibn Maryam kalau di dalam Al-Quran. Kalau di dalam tradisi Kristiani disebut
Yeshu ben Miriam. Ya. Yeshu ben Miriam. Pak Edi bisa lihat ya dalam Injil Markus pasal 3 ayat 6 kalau tidak keliru. Coba dicek dulu Pak Edi. Injil Markus. Injil Markus pasal 3 ayat 6. Injil Markus pasal 3 ayat 6. 3 ayat 6. 6. Injil Markus pasal 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Inilah. Oh, kayaknya Bukan. salah pasal. Coba pasal 6 ayat 3 atau kebalik saya. Pasal 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Diulangi lagi Pak, pelan-pelan. Markus 6. 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, coba perhatikan ya. Yang teks bahasa Ibraninya. Ini saya bawakan dokumen judulnya Alkitabul Muqaddas. Oh iya. Jadi ini Alkitab atau Bible dalam versi bahasa Arab. Alkitabul Muqaddas, Sefer Haberitot. Ya. Jadi disebutkan Sefer Haberitot. Maksudnya Sefer itu ya sama dengan mushaf. Kitab sama dengan Alkitab. Haberitot itu perjanjian-perjanjian. Maksudnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada dua perjanjian di sini. Makanya disebut Sefer Haberitot. Ini disebutkan Arabi, ada Ibri, Arabi. Ivrit, Arabit. Jadi Ibri maksudnya bahasa Ibrani, bahasa Ibraninya tertulis Ivrit. Arabi berarti bahasa Arab, jadi Arabit. Ya. Di sini ada tertulis Injil Markus. Injil Markus pasal 6 ayat yang ketiga disebut Alaysa hadha huwan Najjar ibn Maryam. Perhatikan di sini. Alaysa hadha huwan Najjar ibn Maryam. Bukankah ini dia yang disebut putra tukang kayu, putra Maryam? Bukankah dia ini si tukang kayu maksudnya? Bukankah dia ini putra Maryam, Ibn Maryam, disebut dengan istilah Ibn Maryam. Jadi jelas di sini ungkapannya sangat tegas bahwa dia disapa dengan istilah putra Maryam. Versi bahasa Ibraninya disebut Haloze Hannagar ben Miriam. Jadi ada istilah kunci di sini ben Miriam. Artinya Ben itu anak laki-laki. Maryam atau Miriam itu nama perempuan. Pertanyaannya sekarang, apa bisa nama seseorang itu disandarkan dengan nama perempuan? Nah itu. Tapi yang jelas ini merupakan sebuah fakta menarik. Orang yang disebut dengan nama Isa atau Yesus sendiri atau Yeshua itu disapa dengan sebutan Yesus ben Miriam atau Isa ibn Maryam. Padahal ini tidak pernah terjadi pada pribadi-pribadi sebelum kedatangan Al-Masih. Baru muncul pada tradisi Kristenan sebagai itu jawaban bahwa apa yang diciptakan, yang diharapkan oleh orang Yahudi itu dijungkir balikkan. Karena orang Yahudi sampai sekarang tidak mau mengakui Isa putra Maryam itu sebagai Al-Masih. Tidak mau.
Tidak mau. Kenapa? Ini anak perempuan, bukan anak laki-laki. Keturunan dari Maksudnya anak keturunan dari sang perempuan, bukan anak laki-laki dari sang laki-laki. Dari Yusufnya, bapaknya. Dan orang Yahudi sendiri sangat keras untuk melawan itu. Sampai Ini kita belum bicara Islam ya. Iya. Kita bicara mengenai tradisi Yahudi yang justru dijungkir balikkan itu. Makanya kalau kita lihat Al-Quran itu juga menarik. Kalau kita melihat Al-Quran sendiri, kita bisa cek Pak, di surah Maryam. Di surah Maryam, surah ke-19. Pak Edi bisa baca di ayat 32, kemudian 33, atau 32 saja. Surah Maryam. Surah Maryam, ayat 32. ayat 32. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Coba, kalau kita lihat ya, bahasa Arabnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba perhatikan di sini. Ayat yang ke-32. Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jelas di sini ada ungkapan biwalidati. Walidati, ibuku. Ibuku. Kenapa ayat ini tidak berkata Bapakku. bukan bapak dan ibuku, tapi hanya ibuku? Hanya ibuku. Iya kan? Iya. Kalau kita lihat terjemahannya jelas kan? Dan berbakti kepada ibuku, bukan berbakti kepada ibu bapakku. Iya. Ini semakin menegaskan memang Isa itu keturunan dari sang perempuan. Sang ibu, ya. Tidak ada keterlibatan dari sosok laki-laki. Makanya ayatnya jelas, wabarram biwalidati. Jadi hanya fokus pada ibuku. Ini senafas dengan ayat berikutnya 34. Dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Ya kan? Jadi semakin menegaskan bahwa dia satunya laki-laki di antara Bani Israel yang tidak memiliki nasab pada garis laki-laki, tapi justru pada garis perempuan. Ini khas bahasa Quran yang senada dengan apa yang termaktub dalam Injil Markus tadi. Oke? Jadi kalau begitu, apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap konsep yang sudah pakem. Established, pakem dalam ya. Tradisi Yahudi, bahwa Al-Masih itu harus dari garis laki-laki, bukan dari garis perempuan. Itu yang justru dilawan oleh Tuhan sendiri. Ini menarik kan? Ini bahasa khas Quran. Jadi tokoh perempuan yang bernama Maryam ini sangat khas sebagai sebuah tanda sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita hubungkan dengan Quran terjemahan bahasa Ibrani juga sama. Ini disebut hak Quran, disebut belashon akhir. Belashon akhir. Dan ini dalam Targum versi bahasa Ibrani. Targum Mevrit. Targum maksudnya terjemahan dalam bahasa Ibrani. Ini diterbitkan di Amman, Yordania. Ini disebutkan Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah Amman di Yordania. Terjemah Al-Ibriyah yang diterjemahkan oleh Subhi Ali Fiyat Al-Adawi. Fayat Al-Adawi. Al-Quran bil-lughah Bukhara. Dan kalau kita lihat di sini surah jelas, yakni surah Maryam, ya. Surah Maryam kan? Iya. Ayat yang berapa tadi? 32. Ya. Iya. Disebutkan hal yang sama. Ulekhabat et imme. Jadi ibu itu imma. Ibu. Kalau ibuku immi. Ulekhabat et immi. Arti harfiahnya sama. Berbakti kepada ibuku. Jadi jelas di sini menggunakan istilah yang tegas, yakni immi, ibuku. Kemudian pada ayat yang ke-34 ya, disebutkan Yeshu' bin Maryam.
Disebutkan. Kalau bahasa Al-Qur'annya dzalika Isa ibnu Maryam. Kalau bahasa terjemahan versi Ibrani, Quran terjemahan versi bahasa Ibrani disebutkan Yeshu' ben Miriam. Inilah Yeshu' ben Miriam. Ya. Ini sama dengan istilah Quran Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Kalau Jadi ini isu ya. Yesu disebut Yesu. Bukan Jadi, Yesus ya. Yesu. Bukan Yesu. Yesu. Iya, Yesu. Jadi kalau mirip Isa dengan isu ya daripada Yesus. ya kalau Yesu itu bahasa Ibrani, kalau Aiso Yesu itu bahasa Aramik. Aramaik atau Suryani. Kalau bahasa Arabnya bahasa Arabnya Aisyah. Kalau Aramaiknya Aiso. Kalau Yesus itu bahasa Yunani. Kalau Yesus Yunani ya? itu bahasa Yunani. Ah, ya. Ini soal bahasa saja. Iya. Tapi maksudnya personnya sama. Ya. Jadi sekali lagi, sebelum Islam yang dibawa melalui risalah Nabi Muhammad SAW, sosok yang telah datang kepada Bani Israel dari kalangan Bani Israel yang justru nasabnya itu nyambung pada garis perempuan, bukan garis laki-laki. Ya. Dan itu dibenarkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana ketika Islam datang? Melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ketika risalah Islam datang melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sendiri ya, Nabi yang disebut Khataman Nabiyyin itu tidak punya anak laki-laki. Dia hanya punya anak perempuan. Makanya ketika turun ayat yang sangat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat itu turun, asbabun nuzulnya, bagian para ahli tafsir menjelaskan itu konteksnya merupakan jawaban atas kegelisahan Nabi karena tidak punya anak laki-laki yang hidup. Semua yang hidup itu perempuan. Yang laki-laki meninggal. Yang laki-laki meninggal. Ya. Misalnya Sayyidina Ibrahim. Maksudnya Sayyidina Ibrahim di sini anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Maria Al-Qibtiyah. Yeah. Jadi beliau melahirkan seorang putra dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan Nabi Ibrahim ya, tapi Sayyidina Ibrahim putra Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal pada waktu kecil. Sementara garis nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui jalur perempuan. Dari mana? Dari Sayyidah Fatimah alaihassalam. Jadi Sayyidah Fatimah disebutkan alaihissalam kan radhiyallahu anha. Tapi alaihassalam dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari. Jadi Sayyidah Fatimah alaihassalam itu gelar istimewa sebenarnya. Putri Nabi itu ya. Putri Nabi. Dan itu dalam kitab Sahih Bukhari. Kita bisa bukaan dokumen ya. Dokumen manuskrip Sahih Bukhari yang paling tua. Semua tercantum Sayyidah Fatimah alaihassalam. Bukan Fatimah radhiyallahu anha. Untuk kembali ke nasab tadi, itu kalau kita melihat, berarti nasab yang sekarang diperebutkan ini, itu akhirnya merujukkan pada jalur perempuan. Fatimah. Semua jalur perempuan. Dari kubu yang berseteru, sebetulnya kembalinya kepada Sayyidah Fatimah alaihassalam. Fatimah punya 2 putra. Ya, ini yang terjadi ya dalam tradisi Islam. Dan waktu itu orang Arab, kalau ada orang orang yang berkata yang serupa dengan ucapan pada zaman ketika Nabi Muhammad SAW jalurnya terputus karena melalui jalur perempuan, komentar kita apa? Berarti Habib-habib semua kan nggak ada. Padahal ya kalau kita konsisten, yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kan jalurnya dari Sayyidah Fatimah alaihassalam. Iya kan? Iya. Baru ke anaknya Hasan Hussein. Anaknya baru nanti anak laki. Anaknya laki. Tapi meski sambungnya itu melalui Sayyidah Fatimah alaihassalam. Dan itu nanti merujuk pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
kalaupun terjadi perdebatan, ini perdebatan yang sebenarnya tidak merujuk pada sumber Islam. Kalau dikatakan harus dari jalur laki-laki, tidak ada penegasan dalam Quran maupun hadis. Oh, tidak ada dasar. Tidak ada dasarnya. Quran jelas itu menyebut Isa ibnu Maryam. Itu hanya tradisi. Hanya tradisi. Oh. Jadi kalau tradisi itu tidak ada kaitan dengan ini ajaran Islam atau bukan. Gitu. Bahkan 12 anak-anak Israel itu satu perempuan tidak diakui, tidak pernah disebut namanya itu ya. Ya, karena tradisi. Iya, dihilangkan malah perempuannya. Tapi yang jelas, tradisi Israel sendiri ya, sampai hari ini, siapapun mereka, kalau itu nasabnya nyambung ke jalur ibu, dia diakui sebagai Bani Israel. Oh. Dia diakui. Itu tradisi sekarang. Dari ya. jalur ibu sekarang ini? Iya, sekarang ini. Oh. Kalau dulu melalui jalur laki-laki. Kenapa seperti itu ya, Pak? Karena tujuannya sederhana. Tujuannya adalah menghimpun semua Bani Israel dalam satu payung besar, Bani Israel. Dan itu mulai terjadi semenjak hancurnya Yerusalem yang kedua. Jadi Heikal Sulaiman ketika dihancurkan itu 2 kali. Iya, 2 kali. Ketika pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu Yerusalem, bangunan suci Baitul Maqdis hancur. Nah, pada saat itu tradisi untuk pengakuan terhadap jalur perempuan itu baru diberlakukan. Sebelumnya belum terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, memang yang diupayakan dalam tradisi Yahudi di generasi awal itu hanya laki-laki. Baru kemudian jalur perempuan bisa masuk. Nah, sementara dalam tradisi Islam itu tidak ada penjelasan konkret. Tidak ada penjelasan yang bisa memuaskan kita. Apakah Nabi itu menegaskan harus dari jalur laki-laki? Tidak ada penegasan. Kalaupun itu ada, itu bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi generasi yang muncul belakangan, yang itu merupakan tradisi internal mereka sendiri. Dia mengakui nasab tidak boleh dari perempuan. Ya itu kan tradisi internal. Padahal nasab atasnya putrinya Nabi. Makanya kalau kita lihat merujuk pada statement dari Azhar atau ulama besar dari Kairo, kampus Al-Azhar Jamiah di Kairo, ada nama misalnya Syekh Ali Jum'ah. Apakah nasab seorang perempuan itu bisa sambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tetap dia adalah dzurriyyah Nabi Sallallahu. Meskipun bagi kelompok lain tidak diakui, itu kan tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Itu hanya tradisi. Tradisi. Bahkan nasab tertinggi pun putrinya Nabi, perempuan, bukan putra. Karena Nabi tidak punya putra. Nah, itulah yang punya putra tapi meninggal. Itulah sebabnya dua kubu ini sebetulnya kalau duduk bersama itu kan bisa menemukan kekhasan masing-masing. Kalau dari versi Trah Wali Songo, jalur laki ataupun jalur perempuan itu berhak untuk menyatakan dirinya itu sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi kalau dalam konteks ini apakah bertentangan dengan ajaran? Tentangan. Tidak bertentangan. Meskipun dari jalur laki-laki, jalur perempuan diterima semua. Kalau dari Robito, tidak diterima. Kalau jalur Fulan bin Fulan bin Fulanah, kemudian bin Fulan. Nah, ini berarti terputus. Robito begitu. Iya, jadi misalnya si A anak si B, kemudian si B anak nyai siapa gitu. Itu ditolak. Kalau perempuan ditolak. Tetapi uniknya dalam tradisi Robito Alawiyah, kalau perempuan dari kalangan mereka sendiri harus menikah di kalangan mereka sendiri, tidak boleh ke di luar komunitas lain. Ini kan tradisi mereka, ya. Apakah itu salah? Ya, saya tidak bisa menyalahkan. Tapi apakah itu menjadi ukuran kebenaran Islam? Tidak bisa. Karena dasarnya bukan dari Quran, bukan dari hadis. Dasarnya dari tradisi. Untuk mempertahankan garis silsilah itu, masing-masing kan punya uruf tradisi itu sendiri. Mungkin kalau sekarang kita lihat
marga ya, ada di Ya. daerah-daerah luar pulau mempertahankan marga ya, itu ya. Mungkin kalau dari terah Nabi ini harus satu marga juga. Iya. Dan itu menarik ya. Ini saya tunjukkan juga. Dokumen Islam yang paling awal ketika menjelaskan nasab Nabi saja, itu memang jalur laki-laki yang dominan. Oh, Ya, gitu. ketika menjelaskan nama keturunan atau silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Ini sebetulnya tulisan dari Ibnu Ishaq. Kalau kita baca tulisan Ibnu Ishaq itu awalnya ditulis dalam bahasa Arab, tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, termasuk dalam bahasa Belanda. Nah, ini kebetulan ini bahasa Belanda. Tulisannya berjudul Ibn Ishaq het leven van Mohammed, the first Arabische verhalen over the Prophet. Jadi kalau diterjemahkan sirah Nabi Muhammad, maksudnya sirahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Ibnu Ishaq. The first Arabische verhalen over the Prophet. Arti harfiahnya itu sejarah atau sirah yang ditulis dalam bahasa Arab yang paling awal berkaitan dengan sang Nabi. Ya, ini karya Ibnu Ishaq. Sudah diterjemahkan oleh seorang tokoh dari Belanda namanya Wim Raven. Nah, di sini judulnya sama. Kemudian kalau kita lihat di inleading, ini pengantar ya. Kalau dilihat pada dokumen yang paling dalam, di sini ada silsilah Nabi ini. Muhammad of Combs. Muhammad of Combs maksudnya silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menarik di sini. Dit is het boek van de Gesang van God. Maksudnya inilah buku berkaitan dengan sirah utusan Tuhan. Sirah artinya sejarah mengenai sang utusan Tuhan. Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Muhammad was the son van Abdallah, the son van Al-Muttalib, whose name was Saibah. Maksudnya Muhammad itu putra dari Abdullah, putra dari Abdul Muttalib, whose name was Saibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Di Abdul Muttalib itu bukan nama orang. Oh, Abdul Muttalib itu gelar. Nama aslinya adalah Syaibah. Perempuan laki-laki itu. Syaibah itu laki-laki. Kalau di lingkungan kita di Jawa sini, kalau ada orang kira-kira laki atau perempuan? Perempuan. Itu laki-laki ya, laki-laki. The son van Hashim, whose name was Amr. Jadi Hashim itu juga bukan nama orang. Oh, Itu gelar. Whose name was Amr. Nama aslinya adalah Amr. The son van Manaf, putra dari Abdul Manaf, whose name was Mughira. Nama aslinya adalah Mughira. The son van Qusay, whose name was Zaid. Putra dari Qusay, nama aslinya adalah Zaid. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai pada ketika menjelaskan the son van Fikhr, the son van Malik, the son van Nadar, the son van Kinanah, dan seterusnya. Ini semua jalurnya laki-laki. oh iya. Jalurnya laki-laki. Ketika merujuk pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena beliau memang jadi jalur laki-laki. Ketika Islam belum datang, konteksnya begitu. Iya. Nah, ketika Islam datang melalui Sayyidah Fatimah alaihissalam, barulah kemudian Nabi merasa dikecewakan oleh lingkungannya, dikatakan nasabnya terputus, maka turun ayat Inna a'tainakal kautsar fasholli inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terputus itu mereka, bukan kamu. Kamu tidak terputus. Meskipun melalui jalur perempuan yang bernama Sayyidah Fatimah alaihissalam. Iya. Jadi untuk kembali ke Robitoh dan dari Wali Songo tadi, kalau kita melihat nasabnya, Wali ya. Kalau Robitoh itu nasabnya dari anak-anak Fatimah itu dari siapa ini? Husain atau Hasan? Kalau dari Wali Songo itu dari mana ini? Begini, ini menarik sebetulnya ya. Jadi kalau Sayyidah Fatimah alaihissalam itu kan punya dua putra. Ya.
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya. Kalau Trah Wali Songo itu identik dengan jalurnya itu pada Sayyidina Hasan atau Al-Hasani. Oh, Al-Hasani. Al-Hasani. Ya. Makanya tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Mereka mengatakan kami bukan dari kalangan Ba'alawi. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Ba'alawi. Nah, sementara dari Robitoh Alawiyah itu yang ada di pusatnya ada di Jakarta. Itu kalau dihubungkan nasabnya ya, kalau dihubungkan dengan nasabnya itu nyambungnya ke Sayyidina Husain. Jadi nyambungnya itu ke Sayyidina Husain. Tapi persoalannya, apakah betul itu nyambung kepada Sayyidina Husain ataukah tidak? Maka itu yang kemudian diperselisihkan sampai sekarang itu. Kalau Wali Songo nyambung ya itu ya? Kalau dari sisi dokumen, sebetulnya ada clue yang menyebabkan mereka tersambung. Tapi silakan itu menjadi bahan diskusi ya. Saya hanya memberikan penegasan dua-duanya duduk bareng. Jadi kalau bersama-sama. Kalau Wali Songo ngotot aku bukan dari kelompok apa itu Alawi ya, Robito Alawi ya benar. Soalnya mereka bukan dari keturunan Husain tadi. Memang betul. Tetapi dari Al-Hasani. Dari Al-Hasani. Nah, sementara yang diperdebatkan oleh Kiai Imaduddin itu apakah benar yang disebut para habaib itu? Karena gelar habaib itu khas Yaman sebetulnya. Tidak dikonfirmasi dengan tradisi yang lain. Kalau tradisi yang lain Sayyid dan Sarif. Sementara ini disebutkan dengan istilah Habib atau Habaib, dan itu hanya khusus di kalangan Ba'alawi. Sementara Ba'alawi itu maksudnya keturunan Alawi, sedangkan Alawi itu keturunan Ubaidillah. Ubaidillah konon katanya keturunan dari Ahmad ibn Isa Ar-Rumi. Tapi apakah betul itu keturunan dari Ubaidillah? Apakah betul Ahmad Al-Abah atau yang disapa kemudian, meskipun itu dipersoalkan, disapa dengan istilah Ahmad Al-Muhajir, turunan yang bernama Ubaidillah. Nah, itu yang kemudian diperdebatkan karena abad ketiga Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah, 8 Hijriah, itu tidak ada dokumen satupun yang menyebut nama Ubaidillah ataupun Abdullah putra dari Ahmad Al-Abah. 5 abad. 5 abad. 5 abad itu 500 tahun. 500 tahun itu bukan masa yang singkat. Itu masa yang panjang. Tetapi tiba-tiba muncul di abad ke-9. Tiba-tiba muncul pada abad yang ke-9 Hijriah. Itulah kemudian dipertanyakan dokumennya apa. Itu yang kemudian menjadi semacam berita yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Tapi begini Pak Edi. Kalau kita melihat pada dokumen yang paling awal ya, yang paling awal nih, kita bicara mengenai dokumen paling awal, yang menyebutkan nama Abdullah, putra dari Ahmad itu ada dokumen yang muncul pada abad ke-8 Hijri. Oh, 8 ada? Ya, abad ke-8 Hijri. Jadi dokumen abad ke-8 Hijri itu kitabnya adalah Kitab As-Suluk. Kitab As-Suluk karya Syekh Bahauddin. Kalau tidak keliru, beliau itu wafat tahun 732 Hijri. 732 Hijri. Berarti ini abad ke-8. Iya. Ini baru muncul nama Abdullah dari Ahmad ibn Isa. Jadi hubungannya ke sana ya. Tapi apakah betul informasi ini tidak ada sandaran menurut pengkaji? Dari mana tiba-tiba Syekh Bahauddin itu bisa tahu mengenai hal ini? Kan harus merujuk pada dokumen-dokumen sebelumnya. Ternyata beliau tidak mencantumkan. Dari mana sumbernya itu? Karena kalau pelacakan sumber itu kan harus ada koneksitas dengan sumber-sumber sebelumnya. Apalagi kalau kita lihat dari kitab Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memberikan informasi bahwa Ubaidillah itu hidup satu zaman dengan tokoh yang bernama Al-Ubaidili. Al-Ubaidili itu
penulis kitab yang sangat terkenal yang disebut Tahdhibul Ansab Di abad kelima. Oh, 5 ada. Abad kelima Masehi. Jadi Ubaidillah itu menulis kitab Tahdhibul Ansab pada abad kelima dan hidupnya sezaman dengan Ubaidillah. Kalau dihubungkan dengan sezamannya dengan Ubaidillah. Tapi masalahnya Al-Ubaidillah tidak memberikan informasi apapun dengan tokoh Ubaidillah. Nggak ada sama sekali. Gitu. Nggak tercantum. Ya. Nah, silakan itu dikaji bersama. Dua kubu yang berseteru ini dikaji bersama. Kalau hanya ngotot-ngototan sih, iya. Wah, itu yang nggak. Ini kan kaitannya apakah terputus nasabnya atau memang belum terkonfirmasi dengan kitab-kitab primernya. Itu kan perlu pendalaman itu. Atau mungkin kitabnya tersembunyi belum ditemukan. Kalau dua-duanya mungkin mempunyai kitab pembanding atau menemukan tadi, kan bagus ini harus. Makanya sebetulnya ya, kalau ini saya tidak menggunakan teori yang tidak saya geluti ya. Saya hanya bicara dalam konteks filologis, kajian filologis. Dokumen yang sezaman itu sangat penting. Iya. Dokumen yang sezaman. Iya. Dan itu dokumen pembanding. Iya. Dan dokumen pembanding itu bukan dokumen sepihak, tapi dokumen di luar dari tradisi yang sedang dibicarakan. Artinya, kalau dokumen itu ada internal dan dokumen eksternal, berarti ini valid. Tapi kalau hanya dokumen internal, cukup menjadi keyakinan pribadi dan Oh, begitu. sama dengan begini. Pak Edi yakin enggak bahwa Nabi kita Muhammad SAW keturunan Ismail atau tidak? Iya, Yakin? Yakin. Kalau yakin, dari mana keyakinan itu muncul? Dari dokumen Islam? Iya. Iya. Tapi itu bisa nggak sebagai ukuran itu bahwa itu benar? Iya, kalau Islam hanya internal. Kalau internal, ya cukup menjadi keyakinan saja. Betul. Tapi kalau itu menjadi diskusi ilmiah, diskusi merujuk pada dokumen-dokumen pembanding yang sezaman dan di luar tradisi Islam dan terkonfirmasi, itu baru jawaban yang sangat tepat. Iya. Masalahnya, apakah cara beragama kita ini hanya sekedar keyakinan? Kalau hanya sekedar keyakinan, mungkin kita tidak akan memilih Islam. Iya. Kita berislam ini jawabannya bukan karena dokumen internal, tapi dikonfirmasi dengan dokumen eksternal. Iya. Dan ada bukti-bukti. Ada bukti dokumen-dokumennya. Sudah kita bahas panjang. Kalau hanya bukti internal, cukup menjadi keyakinan pribadi dan keyakinan kelompok. Sendiri. Betul. Ya. Tapi tidak bisa menjadi hujah bagi kelompok lain. Yang lain. Nggak bisa. Karena harus melibatkan dokumen eksternal. Akhirnya nanti ini pokoknya kelompokku. Nah, itu yang muncul nanti bahayanya di situ. Nah, nanti kalau di hasil diskusi nanti ya, semoga aja diskusi di Kesultanan Banten besok bisa memecahkan masalah. Tetapi kalau hanya pokoknya pokokku itu pasti akan buntu dan malah memperuncing masalah. Bukan bukannya menyelesaikan masalah, malah bertemu, malah bentrok, malah emosinya memunculkan masalah-masalah baru. Nah, itu yang kita tidak inginkan ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi untuk panitia dan juga penyelenggara ini, apa yang kita bahas ini harus diperhatikan. Jadi bukan hanya kelompokku saja atau kelompok mereka saja, tetapi dua-duanya harus dikonfirmasi ya. Dikonfirmasi, kemudian ada dukung-dukung dengan dokumen pembanding. Sebetulnya dokumen pembanding itu bisa dibikin atau nggak, Bali ya? Oh, nggak bisa. Dokumen primer itu tidak bisa dipalsu. Oh, karena kita dihadapkan pada uji karbon. Uji karbon itu fisiknya akan diuji dengan bahan kimia kertasnya untuk itu, ya, menentukan karya. Misalnya begini, kitab As-Sajarah Al-Mubarakah itu karya Fakhruddin Ar-Razi. Diperdebatkan apakah betul itu tulisan dari Fakhruddin Ar-Razi atau bukan. Yeah. Kalau saya ditanya apakah ini kitab asli atau palsu, kalau diperdebatkannya itu soal ini karyanya Fakhruddin Ar-Razi atau bukan, itu bukan urusan saya. Itu biarkan menjadi diskusi lanjutan, ya. Tapi yang justru yang paling primer adalah dokumen kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang paling awal manuskripnya itu abad keberapa?
Terlepas siapa yang menulis, tapi itu dokumen abad keberapa. Dan memang betul dokumen yang tertua itu sezaman dengan era Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau apa itu seperti tulisan manuskrip yang lama-lama kayak gitu kan hancur juga kali ya. Oh enggak, tersimpan. Masih tersimpan. Masih tersimpan. Jangankan itu. Dokumen yang disebut Doktrina Yakobi Ya. ditulis pada tahun 630 Masehi. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal tahun 632 Masehi. Ini dokumen Doktrina Yakobi 634 Masehi. Jaraknya cuma selisih 2 tahun. Tapi dokumen ini masih dapat kita baca sampai hari ini. Masya Allah, iya. Ini kalau kita bicara barokah itu apa? Iya kan? Tapi masih penting dan masih dapat kita akses sampai hari ini. Tinggal mau nggak untuk melakukan riset, itu dokumen abad keberapa? Terlepas mengenai siapa yang menulis. Iya. Itu bisa diuji dengan karbon C14. Berarti ini ada aslinya, ada salinan-salinan. Iya. Tapi salinan-salinan ini berdasarkan aslinya ini. Iya, dan perlu pengkajian apakah ada Salinan perubahan ini. ataukah tidak. Itu tugas dari seorang filolog untuk mengembalikan pada teks yang asli Aslinya itu. atau yang mendekati aslinya. Atau pakar-pakar manuskrip Iya. itu ya. Jadi nggak bisa kita memalsu manuskrip. Jadi kalau misalnya ini ada manuskrip, kita filolog tahu itu asli atau tidak. Karena saya pernah diajar oleh Profesor Sakamoto untuk membuktikan manuskrip itu asli atau tidak. Itu dengan menggunakan uji karbon melalui serat dari manuskrip. Seratnya bisa diuji itu. Masya Allah, sampai segitu. Ukurannya sekian derajat, ini asli. Sekian derajat, ini palsu. Dan kertasnya itu tidak ada di zaman sekarang. Bisa. Itu ini namanya kajian kodekologi, lebih khusus. Kajian Iya. kodeks. Jadi nggak bisa kita memalsu. Atau mengatakan ini tulisan pada abad ketiga. Pasti akan ketahuan bagi seorang filolog, mereka itu bisa mengatakan ini palsu. Oh, begitu. Iya. Padahal dibuat tahun abad ke-13 Hijriah. Tahu. Tapi dikatakan abad ke-3 Hijriah. Kita tahu filolog itu. Jangan macam-macam dengan seorang filolog. Nggak bisa ditipu. Apalagi ini abad-abad ke-400, 300, 600, udah 500, 600 tahun yang lalu, Masya Allah. Ya, demikian saudaraku ya. Ini topik yang kita bahas ini memang agak berat. Jadi memang untuk ilmu nasab itu tidak bisa sembarangan bicara. Harus berdasarkan bukti-bukti dan harus ada dasar-dasar manuskrip dan sebagainya ya. Jadi untuk undangan di Kesultanan Banten, semoga saja besok ada dialog yang baik antara Robitoh Alawiyah dan juga dari pihak keturunan dari Wali Songo. Sebetulnya dua-duanya ini sangat sebetulnya sangat jasanya sangat besar untuk Islam di Indonesia ya. Jadi dua-duanya itu jangan dibenturkan. Karena apa? Karena Islam di Indonesia bisa menjadi mayoritas seperti sekarang ini berkat mereka berdua. Baik itu dari silsilah Wali Songo atau dari silsilah Robitoh dan para Habib ya. Yang jelas mereka mempunyai misi yang sama untuk menyebarkan agama Islam di bumi Indonesia ini. Jadi kalau saat ini ada upaya-upaya membenturkan, itu jangan sampai Islam ini menjadi pecah. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi ya. Bagaimanapun berkat beliau-beliau ini dari nenek-nenek moyang kita dulu, baik itu dari para Habib, baik itu dari Wali Songo, itu semua sangat bermanfaat dan berfungsi baik atas penyebaran Islam di Indonesia, dan ini harus kita pertahankan. Paling tidak kita sudah satu nafas bahwa mereka bermanfaat dan berguna buat Islam. Jangan dibenturkan seakan-akan Islam dipecah belah seperti ini ya. Jadi kita berharap dialog antara para Habib dan juga keturunan Wali bukan malah menimbulkan masalah, perpecahan, tetapi sebaliknya bersatulah, karena mereka ini adalah para dai, para ulama, para kiai, para ustadz, para Habib yang perlu kita hormati dan perlu kita kaji, kita serap ilmunya ya dalam agama Islam. Dan untuk saudara-saudaraku, saya ingatkan sekali lagi untuk program pembangunan di Pondok Pesantren At-Tauhid yang kita laksanakan di Jombang saat ini masih berjalan terus, dan
kita masih mengharap donasi dari saudara-saudaraku sekalian untuk yang mendukung program kami mewujudkan pembangunan pondok dan masjid yang saat ini lagi kita bangun. Silakan kirim ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111-888-9971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Demikian Pak Ali, mungkin ada closing, silakan. Ya, saya kira sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa penegasan mengenai validitas nasab itu berlaku internal kalau seandainya itu harus dikaitkan dengan ini nasab laki atau nasab perempuan, semua punya tradisi yang berbeda, dan tidak boleh saling menafikan sebetulnya, karena tidak ada kaitan sama sekali dengan Islam itu sendiri, karena Islam sendiri sudah menegaskan jalur perempuan juga bisa dihormati. Iya. Artinya ini suatu jawaban sebenarnya dari Quran itu sendiri. Jadi tidak boleh kita mutlak-mutlakan untuk mengakui bahwa ini tradisi yang paling valid, yang lain-lain tidak valid. Ini jangan sampai terjadi. Dan yang penting harus kita ketahui, jangan sampai ada upaya untuk mengkapitalisasi nasab untuk mencari nasib duniawi. Ini berbahaya. Dan kita harus cerdas memahami fenomena ini. Jangan sampai kita ini menjadi manusia yang kurang cerdas dalam menyikapi persoalan. Karena agama ini sangat mahal. Oke, saya kira demikian. Demikian saudara-saudara sekalian, perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan selalu pantengi setiap malam Jumat di channel kami, Geraha Mu'alaf, Edi Prayitno, dan Menachem Ali Official. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.